Ya maksudnya lek anak ini kodok prayo ngerti lho terusan. Gembong narkoba Dewi Astutik yang baru saja ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN diketahui berasal dari Jepun, Desa Balong, Ponorogo, Jawa Timur. Kediaman Dewi Astutik yang selama ini ditinggali bersama suaminya terlihat cukup sederhana. Suami Dewi, Sarno, saat ditemui pada Rabu 3 Desember mengaku dirinya syok dan pasrah mengetahui sang istri ditangkap. Sarno juga cukup kaget saat istrinya disebut sebagai gembong narkoba internasional. Bahkan masih ada kaitannya dengan gembong narkoba yang masih diburu Freddy Pratama. Lebih lanjut dikatakan Sarno bahwa istrinya memiliki nama asli Pariatin, bukan Dewi Astutik. Menurut Sarno, istrinya itu sudah lama bekerja di luar sebagai pekerja migran Indonesia, bahkan sejak sebelum menikah. Dikatakan olehnya bahwa Pariatin kembali berangkat ke Taiwan pada 2003 lalu, namun menggunakan nama adiknya Dewi Astutik. Kemudian pada 2023, Pariatin pulang kampung, namun setahun berselang, ia pamit berangkat kembali ke Taiwan. Adapun dalam rentang waktu dirinya di Indonesia, Pariatin disebut berjualan nasi. Sarno pun tak mengetahui apapun mengenai tindakan yang dilakukan oleh sang istri. Sementara itu, Ketua RT setempat Purnomo membenarkan bahwa Dewi Astutik alias Pariatin adalah warganya. Purnomo dan warga lainnya juga mengetahui bahwa Pariatin bekerja sebagai PMI di luar negeri, namun dirinya tak mengetahui persis. Penangkapan terhadap Dewi Astutik di hotel yang ada di Sinoville, Kamboja terjadi pada Senin 1 Desember. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam keterangan pers pada Selasa 2 Desember malam di Jakarta mengatakan Dewi Astutik selama ini memiliki peran sebagai perekrut jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika. Selain Indonesia, Dewi Astutik juga masuk daftar pencarian orang atau DPO Korea Selatan. Menurut Suyudi, Dewi jadi aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah. Dewi ditangkap bersama seorang pria selesai keluar dari hotel yang ada di kota Sihanoukville, Kamboja. Ya ning kosek ya. Pun. Kaya ora jahe cluk. Anaknya. Ya maksudnya lek anak ini kodok prayo ngerti lho terusan. Ya sekelas BNN nih pengamatannya kan lucu nih. Interpol malah juga. Iya. Dewi Astutik. Pariatin. Bu Dewi Astuti. Sebenarnya itu namanya siapa? Terus dia kemana sebenarnya, Pak? Nama aslinya kalau sesuai KTP yang masuk data kita kan Pariatin. Ya kalau tujuan kerja atau selama ini dari rumah itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Awal-awalnya nggak ada pamitan yang jelas, tuh nggak ada. Cuman ya berangkat lagi gitu. Kalau masalah kejelasan itu mungkin yang tahu suami, mungkin. Kalau masyarakat nggak ada yang tahu tujuannya kerja yang tahun terakhir ini. Terus begitu kemarin muncul bahwa itu tertangkap oleh BNN dengan barang bukti sedemikian banyak, gimana Pak? Kaget loh, Mbak? Kaget mas. Ya kaget, ya tidak ngira loh, pamitnya dari rumah itu setahunya orang warga sini kan PRT itu kerja di Taiwan, tak tahunya kan itu. Terus dulu pas di rumah dia pekerjaannya apa? Terus seperti apa Pak? Sebelum berangkat? Sebelum berangkat yang ke Kamboja ini atau berangkat yang ke Taiwan? Ya sebelum ke Taiwan. Sebelum ke Taiwan ya ibu rumah tangga mas. Itu waktu itu kan masih sibuk ngurus anaknya masih kecil-kecil waktu itu. Tahun berapa ya? Sekitar 2009 di sini itu masuk 2009 sampai 2013 terus berangkat ke Taiwan ini sekitar 3-4 tahun. Jadi anak usia sekitar 2 atau 3 tahun itu berangkat ke Taiwan.
Tapi bener itu orangnya yang ditangkap kemarin yang di TV itu Pak ya? Secara foto, secara orangnya bener. Bener ya? Iya. Kalau di sini namanya Pariyati. Pariyati. Dewi Penangkapan gembong obat Dewi Astutik oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN di Kamboja mengejutkan keluarganya di Ponorogo, Jawa Timur. Adapun penangkapan terhadap Dewi Astuti terjadi pada Senin 1 Desember kemarin. Menurut BNN, Dewi Astutik satu jaringan dengan gembong narkoba internasional Freddy Pratama. Ia menjadi aktor penyelundupan sabu seberat 2 ton senilai 5 triliun rupiah. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Pramita Ningrum. Selamat siang Pramita. Pramita, bisa dilaporkan bagaimana respons dari pihak keluarga, utamanya suami Dewi Astutik ini terkait dengan penangkapan oleh BNN? Baik, rekan Siska, selamat siang. Benar sekali bahwa Dewi Astutik diketahui merupakan warga di Sambalong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditangkap yang merupakan buron gembong narkoba internasional, ditangkap oleh BNN di Kamboja pada kemarin, yaitu pada tanggal 1 Desember 2025. Saya sempat ke rumah Dewi Astutik yang berada di Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saya tadi menemui suaminya, yaitu Sarno. Sarno sendiri mengaku sangat kaget dan shock awalnya ketika mengetahui di media sosial ternyata sang istri merupakan gembong narkoba internasional dan telah menjadi buronan beberapa waktu lalu. Seperti itu sih rekan Siska. Baik, Pramita, ini selama tinggal di luar negeri, apakah Dewi Astutik ini masih berkomunikasi dengan pihak keluarga? Baik, rekan Siska, jadi dari keterangan Sarno, yaitu suami dari Dewi Astutik sendiri, menyatakan bahwa mereka menikah sekitar tahun sebenarnya Dewi Astutik itu sudah menjadi pekerja migran Indonesia itu mulai sebelum menikah. Kemudian di tahun 2009 sampai 2013 dia berada di Indonesia, dan dia berangkat setelah usia anaknya sekitar 2 tahun, itu dia berangkat ke luar negeri di tahun 2013 dan sampai 2023, selama 10 tahun. Setelah di 2023, Dewi Astutik kembali ke Indonesia dan tinggal bersama Sarno dan 2 anaknya. Nah, setelahnya itu dia kembali lagi untuk bekerja di luar negeri. Dalam hal ini di Taiwan. Hal itu yang dilontarkan Dewi Astutik atau Paryatin yang nama aslinya itu kepada Sarno. Dia mengaku kepada suaminya bahwa dia kembali merantau di Taiwan untuk kembali ke majikan awalnya. Seperti itu rekan. Baik, ada jeda waktu antara Dewi Astutik saat kembali ke Indonesia, kemudian berangkat lagi ke Taiwan, lalu bagaimana keseharian Dewi Astutik selama itu dan juga sosoknya di mata keluarga ataupun warga setempat? Baik, tadi Sarno menjelaskan bahwa selama 7 bulan atau sekitar 1 tahun di antara 2023 sampai 2024, Dewi Astutik itu biasa saja. Jadi bahkan keduanya itu bekerja dengan menjual nasi berkeliling dari satu tontonan ke tontonan lain. Ketika ada wayang, kemudian ada acara di suatu desa, mereka itu berjualan nasi. Nah, dan akhirnya si suami juga kaget karena ketika si Dewi Astuti pamit itu kan pamitnya ke Taiwan dan berangkat menjadi PMI, yaitu pembantu rumah tangga seperti biasanya ketika 10 tahun lalu. Namun nyatanya ternyata Dewi Astuti sendiri itu ditangkap oleh BNN di Kamboja dan disebut merupakan gembong narkoba internasional, pun pernah menjadi buronan. Seperti itu rekan. Tadi disebutkan oleh Anda bahwa Dewi Astutik memiliki nama asli Pariyati. Lalu identitas siapa yang digunakan oleh Dewi Astutik selama ini? Baik rekan Siska, sebenarnya nama Dewi Astutik adalah nama dari adiknya, yaitu sebenarnya nama Dewi Astutik itu aslinya ada Paryatin yang merupakan warga desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, dia ketika berangkat itu menggunakan nama adiknya yang bernama Dewi Astutik. Saat ini Paryatin memang dari keterangan Sarno, yaitu suaminya, ketika berangkat ke Taiwan mulai dari mereka menikah di tahun
dari 2013 lalu itu menggunakan identitas Dewi Astutik, bukan menggunakan identitas Paryatin yang merupakan nama aslinya sendiri. Tapi Sarno sendiri tidak mengetahui secara pasti bagaimana identitas itu berubah. Sarno meyakini bahwa itu istrinya, bahwa yang ditangkap oleh BNN dan menjadi gembong narkoba internasional adalah istrinya, ketika melihat foto-foto yang telah menyebar di media sosial maupun di media massa, bahwa itu adalah memang istrinya, dan dia mengatakan kepada saya bahwa itu memang istrinya yang dia nikahi dan dikaruniai 2 anak seperti itu. Baik, jadi selama ini Dewi Astuti alias Paryatin ini tidak menunjukkan gelagat mencurigakan begitu keluarga ataupun suaminya sendiri terkait dengan aktivitasnya sebagai gembong narkoba. Baik rekan Siska, jadi memang Sarno memang tidak mengetahui apapun, dia hanya shock, dan ketika tahu ternyata dia adalah gembong narkoba, dia hanya bisa pasrah dan dia mengikuti alur hukum. Katanya memang komunikasi terakhir dengan Dewi Astuti atau Paryatin atau istrinya ini itu terjadi pada tahun awal-awal di 2024. Saat itu ya hanya komunikasi bagaimana si anak, dan setelah viral dia merupakan gembong narkoba, itu Paryatin atau Dewi Astuti ini sama sekali tidak pernah menghubungi si anak maupun suaminya. Bisa sekedar diketahui juga bahwa kalau namanya bekerja di luar negeri biasanya itu rumahnya sangat megah ya. Nah, di sini saya tadi sempat ke rumahnya bisa disebut sangat sederhana, dan menurut ketua RT yaitu Purnomo itu mengaku bahwa bahkan dia si Sarno ini kehilangan semuanya, dalam artian dia kehilangan harta, dia sampai menjual mobilnya. Jadi tidak warga juga tidak percaya ternyata si Paryatin atau Dewi Astuti itu sendiri merupakan gembong narkoba kalau dilihat dari rumah serta hartanya yang habis seperti itu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Pramita Kusuma Ningrum melaporkan terkait dengan sosok dari gembong narkoba internasional Dewi Astuti asal Ponorogo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Penangkapan istri Ibu Paryatin sendiri ini, tanggapan dari keluarga seperti apa, Bapak? Ini kula pasrah kali hukum mawon nggih kula. Ngoten mawon kula. Dipasrahkan ke hukum nggih? Nggih. Keluarga sempat shock nggak Bapak terkait informasi itu, Pak? Nggih, sempat shock niki. Nggak ngira Pak ya kalau Mboten ngira teng ngoten menjelaskan saya. Mboten mulai. berangkatnya kemarin tuh kapan tuh Pak? Sebelum puasa niku. Sebelum puasa tahun berapa Pak? Gitu. 24 nih. 2024. Pamitnya kemana Pak? Ya, pamitnya ke rumah bosnya yang dulu di Taiwan. Ya. Tapi ternyata nyampe di Kamboja itu gimana? Ya pamitnya kan gitu. Aku nggak tahu sama sekali, mau pamitnya ke rumah majikan dulu. Ya sudah, nggak tahu kemana. Setelah itu sempat komunikasi lagi nggak Pak dengan Ibu? Ya waktu itu ya sempat, waktu awal-awal berangkat dulu. Apa Pak? Ngomongin apa Pak? Ya ngomongin anak gitu aja, kabar anak. Ngomong itu belum tentu sebulan sekali. Telepon. Selama kerja di sana kirim nggak? Ya ngirim-ngirim buat anak, jajan anak gitu aja. Terus begitu kemarin malah di media ada fotonya gitu gimana Pak? Ya kula nggih shock kalian nggih, kaget ngoten. Tapi kula pun pasrah punan nggih. Kenapa Pak? Sudah nggak mau diingatkan atau gimana? Ya dari dulu di rumah aja susah itunya kok. Susah didiknya kan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.